Yunwang, putra angkatku Cener, tidak mengecewakan harapan. Sekarang berkat dukungan keluarga asalku, kamu telah lulus ujian negara sebagai juara pertama. Ibu, Cener, cepat berikan dupa untuk ayahmu. Sekarang kamu telah mengharumkan nama keluarga Xie. Ayahmu pasti tahu di alam sana dan ikut merasa bahagia untukmu. ibu jangan terburu-buru. Mari duduk. Ini sup yang sengaja aku masak. Kemarilah ibu, silakan Anda cicipi. Kamu sungguh perhatian, Cener. Di mana pamanmu? Bukankah dia seharusnya bersamamu kembali melapor tugas militer? Mengapa aku tidak melihatnya? Paman? Paman ada di sini? Kakek juga ada di sini? Di mana? Jangan menakut-nakuti ibu. Ada di tanganmu. Tidak apa-apa? Masih ada satu mangkuk lagi. Kediaman Adipati telah berkhianat pada negara, Kaisar sangat murka, dan langsung memberikan hukuman berat kepada seluruh keluarganya. Aku sengaja menyuruh orang untuk mengambil dagingnya dan memasaknya menjadi sup, jadi jangan kamu sia-siakan. Ayah. Kediaman Adipati pasti tidak akan pernah berkhianat pada negara. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Biar ku beritahu alasannya. Jika bukan karena wanita kejam sepertimu merebut posisi ibuku, aku tidak akan terpisah dari ayah dan ibuku, dan disiksa olehmu selama 20 tahun lebih. Apa katamu? Maksud dari Cener adalah ibunya bukanlah dirimu. Yunwang, masuklah. Bagaimanapun kalian pernah menjadi suami istri, antarkan dia pergi. Anggap saja ini sebagai penghormatan terakhir untuk wanita kejam ini. Yunwang, kamu belum tiada? Kamu membohongiku. Jika bukan untuk membohongimu, apa kau pikir aku ingin selamanya menjadi menantu rendahan di keluarga kediaman Adipati? Tapi, untunglah ada kalian kediaman Adipati. Hingga putraku bisa mencapai kesuksesan besar. Luningan, satu-satunya kelebihanmu hanyalah karena kamu sangat bodoh. Aku menunggumu selama 20 tahun sebagai janda, tapi kamu malah memalsukan kematian dan bersenang-senang di luar sana, lalu mengirim anak haram ini untuk kubesarkan atas namaku, menjadikannya putra sulung utama, hingga menghancurkan seluruh keluarga Lu. Kalian tidak pantas disebut manusia. Sisikan adalah abdi negara terlebih dahulu, baru kemudian menjadi seorang anak. Kuharap ibu utama bisa memahaminya. Kalian akan menerima pembalasan yang mengerikan. Bahkan setelah aku tiada pun, aku tidak akan melepaskan kalian. Satu-satunya kelebihanmu. Kalau bukan karena wanita kejam sepertimu yang merebut posisi ibuku Ibunya dan memisahkan aku dari orang tuaku, tidak pernah menjadi dirimu. Nona, saya rasa warna merah dan putih ini, kedua gaun ini Anda terlihat sangat cantik mengenakan keduanya. Cuyer, mengapa itu kamu? Aku terlahir kembali. Nona, apa yang Anda bicarakan? Apakah karena jenderal kembali ke ibu kota hari ini Anda menjadi terlalu gembira? Tapi wajar saja. Semenjak Anda dan jenderal menikah, sudah 6 tahun kalian tidak bertemu. Namaku Luningan. Di kehidupan sebelumnya, aku mengabaikan kemunduran kediaman Xie
dan memilih menikah dengan keluarga Xie. Namun di malam pernikahan dengan Xie Yunwang, sebelum kami sempat bersama, dia menerima perintah militer untuk pergi berperang. 6 tahun kemudian, saat pasukan kembali dengan kemenangan, dia justru tiada karena terkena panah. Karena aku masih suci, aku bisa saja menikah lagi, namun aku memilih untuk menetap, demi menjaga kesetiaan padanya selama 20 tahun. Aduh, Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Sudah waktunya aku berdandan dengan baik. Kabar baiknya pasti akan segera tiba. 3, 2, 1. Nyonya, gawat. Jenderal terkena panah beracun dan sudah tiada. Jenazahnya sudah diutus untuk dibawa kembali ke kediaman. Apa? Di hari yang indah ini, gaun merah adalah yang paling cocok. Cuir, siapkan gaun pengantin, dan ikut aku menjemput suamiku. Pulang ke rumah. Ayo makan satu. Putraku memang cerdas. Sampai terpikirkan cara berpura-pura tiada untuk melarikan diri. Yang luar biasa ini, H1. Kediaman Adipati ini sangat menjunjung reputasinya. Dengan mengatasnamakan kesucian untuk menahan Luningan, maka mas kawinnya, serta harta kekayaan kediaman Adipati, bukankah semuanya akan menjadi milik kita? Nyonya tiba. Aduh, Ning An, anakku yang malang. Anakku, Ibu, dasar wanita kejam. Putraku baru saja tiada, tapi kamu sudah berniat untuk menikah lagi? suamiku, suamiku. Demi membohongiku, kamu benar-benar membuat sebuah luka. Suamiku, sungguh tragis nasibmu. Suamiku, kenapa kamu meninggalkanku sendirian? Hatimu sungguh kejam. Walaupun kita belum pernah tidur bersama, tapi aku tetaplah istrimu. Sudah kubilang jangan malas berlatih bela diri. Sudah kubilang jangan mabuk-mabukan dan main wanita. Luningan ini biasanya begitu anggun dan sopan. Kenapa sekarang jadi seperti wanita kasar? Jika terus begini, meski Wang Er belum tiada, dia bisa dihabisi olehnya. Nyonya, Anda sedang sangat berduka. Tidak baik terlalu lelah. Urusan pemakaman jenderal biarlah saya yang menanganinya. Lancang. Hubunganku dan suamiku sangatlah dalam. Urusan pemakaman, mana boleh diwakilkan orang lain. Suamiku. Suamiku. Kenapa orang yang sudah tiada bisa mengeluarkan darah dan wajahnya memerah? Jangan-jangan Tidak boleh. ada apa, Ibu? Dasar wanita kejam. Yunwang baru saja tiada. Dan kamu memperlakukannya seperti ini? Ibu sudah salah sangka padaku. Yunwang sangat menjaga harga dirinya semasa hidup. Jika dia dimakamkan dengan noda darah, jiwanya pasti tidak akan tenang. Karena itulah aku ingin membantunya, membersihkan bekas darah ini, untuk dibuang. Tidak bisa. Gadis ini, hari ini sungguh tidak biasa. Mungkinkah dia sudah tahu kalau Yunwang berpura-pura tiada? Tidak mungkin. Hal ini tidak pernah bocor sama sekali. Ibu, selama bertahun-tahun ini, aku belum bisa memberikan keluarga Xie keturunan. Setelah Yunwang tiada, aku malah dianggap sebagai pembawa sial bagi suami. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, aku selalu berbakti dan melayani ibu dengan patuh. Jika ibu masih tidak mempercayaiku, aku terpaksa mengakhiri hidup demi membuktikan ketulusanku dan menyusul suamiku. Ning An, jangan lakukan itu, jangan. Apapun yang kamu inginkan, ibu akan mengabulkannya. Ibu,
Kalau begitu, tolong beritahu ibu seluruh ibu kota bahwa aku Luning An masih suci. Dan jika kelak aku menikah lagi, semuanya terserah pada keputusanku sendiri. Apa? Kamu mau menikah lagi? Kamu, dasar wanita kejam. Anakku baru saja tiada. Dan kamu sudah ingin menikah lagi? Kamu pikir kamu bisa menindas keluarga Xie karena tidak ada orang lagi? Di kehidupan sebelumnya, Xie Yunwang lebih memilih berpura-pura tiada demi bertahan hidup daripada bercerai denganku. Dan Nyonya tua Xie menggunakan reputasi ini untuk memaksaku tetap menjanda. Tidak mau menjadi menantu yang penurut, tapi ingin mengambil semua keuntungan dari kediaman Adipati. Bermimpilah. Ibu, menantumu ini tidak berniat untuk menikah lagi, hanya ingin memohon sebuah kemurahan hati dari ibu mertua, agar menantumu terhindar dari cemoohan. Jika keluarga Lu tahu hal ini, dan tahu betapa baiknya ibu memperlakukanku, mereka pasti akan sangat berterima kasih padamu. Kelak saat aku tetap tinggal di kediaman Xie, mereka tidak akan menghalanginya. Keuntungan adalah yang utama, aku tidak yakin dia akan menolak. Apa yang dia katakan memang benar. Baiklah, aku akan menyetujuinya untuk saat ini. Kedepannya masih banyak cara untuk memberinya pelajaran. Baiklah, aku akan segera meminta orang untuk menyampaikannya. Terima kasih atas kemurahan hati ibu. Sampaikan perintah ini ke seluruh kediaman, harus memastikan pemakaman suamiku dilakukan dengan sangat megah. Apakah semuanya sudah siap? Tenang saja, Nyonya Besar. Peti mati ini sudah dipesan sejak awal, menjamin jenderal di dalamnya tetap bisa bernapas. Baguslah kalau begitu. Asalkan bisa menyembunyikannya dari Luningan. Hari-hari ke depan akan menjadi lebih mudah. Waktunya tiba, angkat petinya, antarkan jenderal. Putraku, Letakkan peti matinya. Peti mati ini bermasalah. Peti mati ini ada masalah. ini, Ning An, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin peti mati ini bermasalah? Ibu, saya sudah pernah mengatakannya bahwa suamiku sudah tiada demi negara, jadi harus dimakamkan dengan sangat megah. Segala pengeluarannya, semua akan diambil dari harta bawaan saya. Ibu benar-benar tidak perlu, hanya karena merasa sayang uang lalu menggunakan peti mati seburuk ini. Cuyer, bawa orang-orang untuk memindahkan jenderal ke dalam peti kayu merah yang sudah saya pesan. Baik. Ning An, Ibu tenang saja, peti mati ini adalah peti mati termahal di seluruh ibu kota. Selain kayu merahnya yang tebal, seluruh bagian petinya dibuat dari satu batang pohon utuh. Jasad suamiku ini, meski diletakkan selama 1000 tahun, tidak akan pernah hancur, saya jamin sangat rapat. Bahkan udara pun tidak bisa masuk sedikit pun. ini, Angkat petinya. Berhenti. ada apa? Ada suara di dalam peti mati. Ning An, kamu salah dengar. Cepat kuburkan saja. Jangan sampai melewatkan waktu baiknya. Peti mati ini, siapa yang melakukannya? Tidak terpaku rapat. Bagaimana jika ular dan serangga
merusak raga suamiku. Apa yang harus aku lakukan? Dengan ini adalah kelalaian mereka. Saat keberuntungan telah tiba, cepat lakukan pemakamannya. Ibu, suamiku pergi mendadak. Jiwanya pun tidak tenang. Lalu, urusan pemakaman ini, apakah harus dilakukan asal-asalan seperti ini, Ibu? Berpura-pura tiada saja tidak memilih hari, untuk dikubur hidup-hidup malah memilih hari baik. Cuy, jika sangat menyukai hari baik, pilihlah dengan baik saat terlahir kembali nanti. Bagaimana ini? Jika kalian tidak mau memaku, biar aku yang memakukannya. Cuyer, bawakan peralatannya ke sini. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan. Dasar wanita kejam. Dia sudah tiada. Kamu masih saja tidak membiarkannya tenang. Hentikan, Luningan. Cepat hentikan, Luningan. Dasar wanita kejam. Aku menyuruhmu berhenti memaku. Apa kamu tidak dengar? Tidak boleh. Tidak. Luningan. Kamu. Aku akan buat perhitungan denganmu. Aku bilang hentikan. Jangan dipaku lagi. Berhenti. Cepat berhenti. Putraku. Anakku. Putraku. Nyonya besar pingsan. Cepat kembali ke kediaman. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Cepatlah. Putraku yang malang. Anakku, cepatlah bangun. Wanita kejam Luningan itu hampir saja menghabisimu. Kamu tidak apa-apa? Tidak disangka, sikap anggun dan santunnya dulu hanyalah sandiwara belaka. Melihat perkataannya hari ini, dia sepertinya berniat menikah lagi. Kediaman Xie ini sudah habis terkuras. Jika tanpa bantuan keluarga Lu, bagaimana kita akan menjalani hidup di masa depan? Jangan khawatir, aku punya cara sendiri. Mari segera pergi dari sini. Xie Yunwang, Xie Zichen, Lin Wan Er, serta ibu mertuaku yang bermulut manis, namun berhati busuk itu, aku tidak akan melepaskan kalian semua. Nyonya, mahar Anda jika dikonversi ke emas, totalnya adalah 433.687 dolar. Selain itu, ada permata dan giok yang harus diperiksa oleh ahli untuk mengetahui nilainya. Kalau begitu Tuan, selama bertahun-tahun ini dari akun saya, dana yang digunakan untuk menyokong kediaman jenderal, berapa total keseluruhannya? Rinciannya sebenarnya agak tidak jelas, tapi jumlahnya tidak kurang dari 200.000 dolar. 200.000 dolar? Nona, jika kita tidak menghitungnya, Anda baru menikah dengan keluarga CS selama 3 tahun, tapi ternyata setengah dari harta pribadi Anda semuanya habis digunakan untuk menyokongnya. Nona, kediaman jenderal ini benar-benar tak tahu malu. Setiap hari menumpang hidup pada Anda, bahkan berani mencoba menipu Anda agar menjadi janda. Bukan hanya menumpang hidup padaku saja. Di kehidupan sebelumnya, mereka bahkan menghancurkan dan merampas segala yang kumiliki. Sudahlah, hal yang sudah berlalu tidak bisa diubah. Aku akan membuat mereka mengembalikan semua yang telah mereka ambil, sedikit demi sedikit. Simpan buku kasnya, mari kembali ke kediaman. Baik. Nona hati-hati.
Pangeran Yu? Pangeran Yu. Terima kasih banyak. Dia benar-benar tidak mengingatku. Bukankah itu nyonya dari kediaman jenderal? Kudengar, Jenderal CA mengalami musibah di tengah jalan. Nyonya ini masih sangat muda, tapi sudah harus menjanda, sungguh sangat disayangkan. Ini adalah berita bagus pertama yang kudengar sejak kembali ke ibu kota. Nyonya. Tolong kasihanilah saya, beri saya sedikit makanan. Qi Zichen. Di kehidupan ini, kamu benar-benar datang juga akhirnya. Ciat. Jen Er. Kalian berdua pasti terkejut. Tuan muda kecil ini tadi tiba-tiba berlari keluar. Aku sempat terkejut dan salah menarik tali kudanya saat menyalip. Apakah kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa. Nyonya ini, dia bukan seorang tuan muda. Dia hanyalah seorang pengemis kecil yang setiap hari mengemis di jalanan. Begitukah? Tadi aku mendengar Anda memanggilnya Chenner. Kenapa? Apa kalian tidak saling mengenal? Di kehidupan sebelumnya, aku mendidiknya dengan tulus selama 20 tahun, tapi sifat buruknya tetap tidak berubah, bahkan menyalahkan aku atas perpisahan ibu dan anak itu. Di kehidupan kali ini, aku ingin melihat, jika ada kesempatan, apa yang akan dia pilih. Di dalam sini, ada $100. Jika kalian memang ibu dan anak, anggap saja ini sebagai uang bantuan dariku untuk kalian, entah untuk membeli rumah ataupun membeli toko, agar kalian bisa hidup dengan layak. Xie Zichen, di kehidupan kali ini, jika aku memberimu sebuah pilihan, apakah kamu akan berbeda dari kehidupan sebelumnya? Akankah kamu berbeda dari kehidupan sebelumnya? Nyonya, Anda benar-benar salah paham. Saya sungguh tidak mengenalnya. Bicaralah. $100 ingin mengusirku? Anakku Chen Er adalah darah daging. Kediaman jenderal. Dia akan mewarisi gelar bangsawan. Terima kasih atas kebaikan Nyonya. Zichen yang sebatang kara ini tidak berani demi uang membohongi Nyonya. Sebatang kara? Kalau begitu, lebih baik ikut aku kembali ke kediaman untuk menjadi pelayan. Tidak boleh menjadi pelayan. Oh, seorang pengemis bahkan tidak bisa makan, mengapa tidak boleh menjadi pelayan? Jika begitu, cuir, kembali ke kediaman. Tunggu. Lagi pula, setelah masuk ke kediaman jenderal, apakah menjadi tuan muda atau pelayan? Bukan dia yang menentukan. Mohon Nyonya, bersedia membawa anak ini kembali. Nyonya, Chen Er bersedia melayani Nyonya. Sayang sekali. Aku tidak mau. Gelandangan yang terlunta-lunta di luar ini sungguh tidak bersih. Membawanya kembali ke kediaman jenderal saya hanya akan mengotori nama baik keluarga. Kamu, Cuyer, kembali ke kediaman.
Xie Zichen, di kehidupan sebelumnya, aku menganggapmu seperti anak kandung, tapi kamu malah membuat seluruh keluarga lu saya, berakhir tiada. Di kehidupan ini, aku ingin melihat, tanpa aku, apakah kamu masih bisa sukses dengan cepat? Nyonya kembali ke kediaman. Chen Er, cepat kemari dan beri salam pada ibumu. Makanlah, Chen Er. Kemari anak pintar. Ning An, anak ini. Aku pernah melihat anak ini. Anak ini sangat tahu tata krama. Begitu sampai di kediaman ini, dia ingin mencarimu untuk bersujud dan berterima kasih. Kulihat anak ini berbakti. Karena Yunwang sudah tiada, kediaman Xie tidak boleh tanpa penerus. Menurutku adopsi saja dia. Daftarkan atas namamu sebagai putra sah. Ingin menggunakan anak untuk mengikatku, agar tetap tinggal di kediaman jenderal. Terlahir kembali sekali lagi, kalian masih belum bisa memikirkan cara baru ya? Ibu sungguh baik hati. Seorang pengemis, juga pantas menjadi putra sulung yang sah di kediaman jenderal? Bukankah dia mau bersujud? Kalau begitu, bersujudlah 3 kali dulu, biarkan aku melihat. Apa dia punya sopan santun? Pergilah. Wanita jahat, ini semua salahmu yang membuat ibuku tidak bisa masuk ke kediaman jenderal. Bahkan kamu berani menyuruhku bersujud padamu. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di depan ibuku untuk minta maaf. Tunggu dulu. Sikap sopan santun ini belum dilakukan dengan benar. Cuyer, ajari dia. Baik. Tuan muda kecil, suara benturan kepala ini harus terdengar nyaring agar bisa menunjukkan ketulusan Anda. Ayo, saya ajari. Sudah, cukup. Sebentar lagi keningnya bisa terluka. Dia sudah telantar begitu lama. Masalah mengajarinya sopan santun tidak harus selesai dalam 1 hari ini. Bawalah dia kembali ke kediamannya. Kapan aku setuju untuk mengadopsinya? Anak ini sama sekali bukan pengemis. Kukunya dipotong dengan rapi, telapak tangannya tidak ada kapalan sedikit pun. Baju gembel yang dipakainya juga pasti ada seseorang yang sengaja merapikannya. Ada orang yang bersusah payah untuk mengirim anak ini ke dalam kediaman jenderal milikku. Apakah ada yang ingin menjebak kediaman jenderal kita sebagai komplotan penjahat? Atau ada yang membuang anak haramnya ke kediaman jenderal untuk dibesarkan? Ibu, Anda jauh lebih berpengalaman daripada saya. Bagaimana menurut Anda? Ningan, kamu terlalu curiga. Dia ini hanyalah seorang anak kecil. Seorang anak yang asal-usulnya tidak jelas, jika dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Xie. Jika ibu tetap bersikeras, maafkan menantumu ini yang tidak bisa mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga saya. Sebagai jaminan, saya terpaksa harus pergi dari sini. Cuer, kembalikan kunci pengurus rumah itu. Kamu. Baiklah. Ning-an, apa maumu? Karena ibu begitu menyukai anak ini, lebih baik biarkan dia tinggal di kediaman ini, ganti namanya, dan jadikan dia sebagai pelayan. Nanti saat orang tuanya datang mencari, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Bagaimana kalau panggil saja dia Gosheng? Bagaimana menurutmu? Kamu. Luning An ini
benar-benar memberikan nama yang begitu hina untuk anak kita, bahkan ingin menjadikannya pelayan hanya untuk melayaninya. Dia pikir dengan mengandalkan latar belakang keluarganya, dia bisa menganggap kediaman jenderal milikku sebagai tempat baginya untuk bertindak semena-mena. Yunwang, Chen Er adalah darah dagingmu sendiri, keturunan tunggal keluarga Xie. Kamu tidak boleh membiarkannya dihinakan seperti ini. Kamu harus mencari cara. Menjaga makam. Yunwang sudah dimakamkan selama 2 hari. Sekarang menyuruhku menjaga makam. Peraturan ini baru pertama kali aku dengar. Ning An, ini bukan karena ibu sengaja mempersulitmu. Tapi memang Yunwang datang ke dalam mimpiku. Katanya karena kalian pernah bersama. Dia merindukanmu. Sepertinya kamu tidak akan sekejam itu kan? Kalau begitu, menantumu ini akan pergi. Tapi ibu, menantumu ini semalam juga bermimpi. Yunwang bilang di bawah sana sangat dingin. Dia ingin ibu menemaninya juga. Dia ini berniat mengutukku agar segera tiada. Juntao, apa hal yang aku tugaskan padamu? Sudah kamu ingat? Hanya jika tugas itu selesai dengan baik, kamu baru punya kesempatan untuk masuk ke kamar Yunwang. Nyonya besar, jangan khawatir. Nyonya dan Jenderal memiliki cinta yang sangat dalam. Beliau tidak tega membiarkan Jenderal kesepian, sehingga beliau memutuskan untuk segera menyusulnya. Siapa itu? Yang Mulia Pangeran Yu. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran Yu. Bahkan lampu abadi untuk suamimu sendiri pun padam. Anda sungguh kejam, Nyonya. Tapi ada benarnya juga. Makam kosong untuk orang yang pura-pura tiada ini. Memang tidak perlu menyalakan lampu. Bagaimana menurut Anda, Nyonya? Yang Mulia Pangeran Yu datang ke sini hari ini. Pasti bukan hanya untuk mengejekku saja kan? Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Beberapa hari yang lalu, aku mendapatkan sebuah kabar yang menarik. Seseorang telah menyuap pendongeng di kota, mengatakan besok akan ada drama yang bagus. Istri jenderal yang setia dan teguh di depan makam mendiang suaminya. Pergi menyusulnya. Di kehidupan ini, mereka bahkan tega menghabisiku hanya demi membiarkan Xie Zichen masuk ke kediaman. Aku dan Nyonya memang pernah bertemu sekali. Jadi aku mengutus orang untuk mencari tahu. Aku tidak ingin seorang Nyonya yang masih hidup berjalan menuju jalan yang mencelakakan. Pernah bertemu sekali. Maksudnya hari itu di kedai minum. Saya dengar Yang Mulia Pangeran Yu bukanlah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Hari ini, mengapa Anda memberikan bantuan? Jika aku bilang, itu semua demi dirimu, apakah kamu percaya? Pangeran, jangan bercanda. Nyonya tenang saja, aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya tahu bahwa orang yang berniat jahat tidak boleh menjadi pejabat di istana, karena itu hanya akan membawa petaka bagi rakyat. Bekerja samalah denganku. Aku akan menjadi pelindungmu. Bagaimana? Kalau begitu mohon bantuannya Pangeran untuk mengantar saya kembali ke kediaman dulu. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran Yu. Saya tidak tahu apa keperluan Pangeran Yu datang kemari.
Ning An, kamu... Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya Lu Ning An sudah tiada di depan makam Yunwang? Aku pergi untuk memberi penghormatan pada arwah Jenderal Xie, tapi tidak menyangka akan bertemu Nyonya, yang sedang sangat berduka dan berniat mengakhiri hidupnya. Aku sengaja menyelamatkan Nyonya, lalu mengantarnya kembali ke kediaman Jenderal. Kerajaan kita selalu memperlakukan janda pahlawan dengan baik, jadi aku minta semua orang di kediaman Jenderal untuk merawat Nyonya Jenderal dengan baik. Jika tidak, berarti kalian melawan kediaman Pangeran Yu. Terima kasih, Pangeran Yu. Berlututlah. Boleh saya bertanya, Ibu Mertua, mengapa Ningan harus berlutut? Beraninya kamu, Lu Ning An. Kamu masih punya muka untuk bertanya padaku? Putraku baru saja dimakamkan, tapi kamu sudah menggoda pria lain. Bahkan duduk di satu kereta yang sama. Jika putraku masih ada, dia pasti sudah menceraikanmu. Benarkah? Itulah yang sangat kunantikan. Berdasarkan hukum kerajaan, ibu mertua dan ayah mertua bisa menulis surat pemutusan hubungan keluarga. Jika ibu bersedia memberikannya, maka aku dan kediaman jenderal tidak akan punya hubungan lagi. Kamu, beraninya kamu. Putraku baru saja tiada, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Dasar wanita yang tidak tahu aturan, tidak tahu malu, dan tidak setia ini, kamu pantas diseret keluar untuk dihukum berat. Baiklah. Karena ibu terus-menerus ingin menghukumku, maka lebih baik undang tetua klan Xie dan tetua klan Lu untuk menilainya bersama. Aku juga ingin memberitahu semua orang bagaimana kediaman jenderal kalian merampas mahar menantu, serta bagaimana kalian bermuka dua, menghina keluarga kerajaan, dan mencurigai Pangeran Yu. Kapan aku pernah menghina keluarga kerajaan atau mencurigai Pangeran Yu? Saat aku pulang hari ini, aku hanya satu kendaraan dengan Pangeran Yu, tapi ibu bilang, aku tidak tahu aturan. Kalau itu bukan menghina keluarga kerajaan dan mencurigai Pangeran Yu, lalu apa lagi? Kamu. Ibu mertua, jika ingin aku pergi, setelah surat pemutusan hubungan selesai ditulis, kirimkan saja padaku. Jika ingin menghukumku dengan kejam, tunggu sampai aula leluhur dibuka, tetua kedua belah pihak tiba, lalu panggil saja aku. Kamu. Nona, dugaan Anda memang benar. Kemarin, Nyonya Tua mengurung diri di dalam kamar, memaki dan membanting barang, hingga akhirnya pingsan karena saking marahnya. Cuyer. Seingatku pendaftaran status budak Ago adalah besok kan? Iya, Ambilkan pakaian yang mewah untukku. Besok, rias aku secantik mungkin. Karena akan ada pertunjukan besar yang akan dimulai. baik Nona. Tanda tangan dan berikan cap jempol kalian. Mulai sekarang, kalian adalah orang-orang dari kediaman Xie. Kami, di kediaman Xie, selalu bermurah hati kepada bawahan. Kalian tenang saja, kami di kediaman jenderal tidak pernah memaksa orang menjadi budak. Jika kalian tidak mau, kalian boleh pergi sekarang juga. Tapi berada di sini jauh lebih baik daripada kalian hidup luntang-lantung di luar sana. Namun aku peringatkan kalian, begitu kalian masuk ke dalam daftar budak, jangan pernah bermimpi seumur hidup untuk menjadi tuan muda atau nona. Selamanya hidup kalian akan dicap sebagai seorang budak. Ya ampun, Gosheng, kenapa tidak berani menekannya? Biar aku bantu. Jenderal sudah kembali. Jenderal sudah kembali. Pendaftaran budak ini tidak boleh ditandatangani. Omong kosong. Suamiku sudah jelas-jelas gugur demi negara, berkorban di medan perang. Pengawal, tangkap penjahat ini yang berpura-pura menjadi suamiku, sekarang juga. Baik. Jangan pukul lagi. Hentikan pukulannya. Aku benar-benar Xie Yunwang. Nyonya,
Aku punya bukti untuk membuktikannya. Kantong aroma ini, kamu sendiri yang menyulamnya. Berani-beraninya mengaku sebagai jenderal, bahkan mencuri tanda pengenal Nyonya, dan menghina Nyonya, hukum dia seberat-beratnya. Berhenti. Dia memang suamimu, putraku Xie Yunwang. Anak ini masih sangat kecil, tega-teganya kamu memaksanya jadi budak. Jika hal ini sampai tersebar, apa yang akan orang katakan tentang kediaman jenderal kita? Jenderal yang sudah tiada kini kembali, saat pertama kali bertemu istri sahnya, bukannya memberikan perhatian, malah sibuk memedulikan identitas anak yang dipungut ini. Ibu sepertinya juga tidak merasa terkejut. Aku terluka parah di medan perang, tidak sadarkan diri, dikira sudah tiada, dan baru terbangun saat di dalam peti. Untungnya ada seorang wanita baik hati yang lewat, sehingga aku terselamatkan. Hal unik seperti ini, baru pertama kali aku mendengarnya. Kalau begitu, menurut Jenderal, penyelamat ini adalah penolong besar bagi keluarga Xie, dan juga orang tua kedua bagi Anda. Sial. Kenapa dulu aku tidak menyadari? Kalau dia begitu pandai bicara, apa mungkin dia tahu sesuatu? Atas kembalinya Jenderal, seharusnya kita mengadakan perjamuan besar. Pergilah ke kediaman Adipati, dan panggil ayah serta kakakku kemari. Undang juga penyelamat itu untuk datang bersama. Baik, Tunggu dulu. Kenapa harus merepotkan ayah mertua? Nyonya itu berhati baik. Berikan saja dia tempat tinggal dimanapun. Nona Lin, Hamba memberi hormat kepada Nyonya Besar. Hamba tidak menginginkan imbalan apapun. Hamba hanya memohon untuk tetap tinggal di kediaman Jenderal, meskipun sebagai pelayan atau selir. Di dunia ini, tidak ada aturannya membiarkan penyelamat nyawa menjadi budak. Apa yang dikatakan Nona Lin tadi siang, jika tersebar luas, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Luning An, aku sudah tahu kalau kalian, para wanita bangsawan ini, sangat menjaga gengsi. lalu apa maksud Nyonya? Nyonya. Lihat ini Nyonya, ini novel yang baru saja aku beli, seluruh ibu kota sedang heboh memperebutkannya. Novel apa? Dasar pelayan. Beraninya kamu tidak tahu tata krama? Keluar. Tunggu sebentar. Bacakan isi novel ini untuk Jenderal. Siapa tahu Jenderal akan sangat tertarik. Cepat katakan. Baik, di novel ini diceritakan tentang seorang jenderal yang memiliki kekasih baru di medan perang, tapi dia masih menginginkan kekuasaan dari keluarga Nyonya. Lalu dia berpura-pura sudah tiada, agar Nyonya menjadi janda di rumah, bahkan ingin memberikan anak dari wanita simpanannya untuk dibesarkan oleh Nyonya. Suamiku, ada apa denganmu? Kudengar, tokoh utama wanita di novel ini memiliki nama belakang yang sama denganku. Benar, masalah ini sudah sampai ke telinga para bangsawan. Gitu. Mereka bilang, jika ini benar, maka pria seperti itu sama sekali tidak pantas lagi menjabat di pemerintahan. Kamu bilang masalah ini sudah sampai ke istana? Kabar itu sudah sampai ke istana. Ya, Jenderal di dalam cerita ini hanya pura-pura tiada. Hal ini bisa membuat Kaisar berpikir bahwa dia ingin menjadi pembelot demi mendapatkan uang kompensasi. Itu adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap Kaisar. Namun aku percaya pada suamiku, dengan moralitas seperti Anda, hal seperti itu tidak akan mungkin dilakukan. Itu tentu saja tidak mungkin. Aku kembali kali ini karena diselamatkan oleh orang baik hati. Lain hari, aku akan menghadap Kaisar untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Baguslah kalau bukan begitu. Ngomong-ngomong, aku rasa anak Gou Sheng ini punya kemiripan 6 atau 7 bagian dengan suamiku. Ini benar-benar bukan anakku. Baguslah kalau bukan begitu. Keluarga kediaman jenderal kami
bukanlah tempat bagi sembarang orang. Bisa ikut campur begitu saja. Suamiku, Anda belum memberitahuku siapa mereka sebenarnya. Ini. Lin Wan Er ini adalah penyelamat nyawaku. Dia melewati peti mati dan mendengar suara, lalu menyelamatkanku. Mengenai anak ini. Jenderal, Anak ini adalah milik Wan Er. benarkah? Lalu saat bertemu di jalan sebelumnya, Nona Wan Er, mengapa bersikeras tidak mengakuinya? Mungkinkah ada rahasia lain di balik ini? Sialan Luning An. Cerita yang baru ku dengar di luar sana. Pasti dia yang menyuruh orang menyebarkannya. Tujuannya tidak lain agar aku dan Cener tidak bisa masuk ke kediaman ini, kan? Mohon Nyonya maafkan saya. Karena kondisi keluarga kami sedang sangat sulit, sampai tidak bisa makan. Itulah sebabnya, saya terpaksa mencari tempat bernaung yang layak bagi anak ini. Saya tidak menginginkan uang, saya hanya ingin Cener memiliki masa depan yang baik. Ingin membuatku menyerah? Mimpi saja. Sungguh membuat terharu ya. Jika begitu, lebih baik biarkan Jenderal menyerahkan diri untuk membalas budi dan biarkan Nona Lin tetap tinggal di kediaman. Sebagai seorang selir, bagaimana? Apa ini benar? Bohong? Aku hanya menggoda Jenderal. Ningan. Aku sudah tahu. Kalau kamu adalah orang yang paling baik dan bijak, Nyonya besar, bagaimanapun juga, aku sudah memberikan keturunan bagi keluarga Xie. Tega-teganya dia memperlakukanku seperti ini? Ini memang tidak ada cara lain lagi. Apa kamu tidak dengar kata Yunwang? Sekarang ibu kota sedang penuh desas-desus. Kamu hanya bisa menepi sejenak dan merencanakan kembali semuanya dengan matang. Ingat, buang jauh-jauh niat busukmu itu. Hanya dengan adanya kediaman jenderal baru ada harapan. Baik, Nyonya. Sarang burung ini, saya beli menggunakan uang dari tabungan pribadi saya sendiri. Ibu, ini untuk ibu. Hanya semangkuk bubur ini sarapan yang kau siapkan untukku. Kamu sengaja ingin menindasku. Dulu aku mengira ibu mengerti barang berkualitas dan ingin merawat ibu dengan barang terbaik, tapi sekarang sepertinya ibu memang tidak bisa menghargai kemewahan, jadi saya tidak perlu memaksakannya lagi. Apa katamu? Nyonya, Nyonya, Anda tidak boleh memaksa si tua Nyonya. Jenner. Dasar wanita berhati kejam. Bahkan anak kecil pun tidak kamu lepaskan. apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jenderal, datang di saat yang tepat. Nyonya dia. Lancang. Dasar makhluk tidak tahu diri. Jangan berani pukul ibuku. Dan kamu juga. Aturan di kediaman ini. Sudahkah kamu memahaminya? Saat majikan berbicara, bukan tempatnya bagi seorang pelayan untuk ikut campur. Luningan, apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun juga, kamu adalah putri yang berasal dari kediaman Adipati, wanita dari keluarga terhormat. Beraninya kamu di depan semua orang. Melukai orang lain? Jika hal ini tersebar, betapa memalukannya. Memalukan? Mangkuk porselen ini adalah pemberian mendiang kaisar kepada kakek buyutku. Saat aku menikah, hanya benda ini, satu-satunya yang diberikan kepadaku, tak disangka malah dihancurkan olehnya. Merusak barang pemberian kaisar adalah kejahatan berat. Hukumannya bisa berupa pukulan tongkat, atau bahkan penyitaan harta dan pengasingan. Apa? Barang pemberian kaisar? Ini. Aduh Ning An, Cener ini hanyalah seorang anak kecil. Kamu. Aku bisa memaafkannya. Namun keluarga Xie bahkan tidak bisa mendidik anak pungut ini, membiarkannya merusak barang pemberian kaisar. Tidakkah kamu takut jika kabar ini tersebar? Ya, seluruh keluarga akan tertimpa masalah.
Pengawal, bawa Selirlin pergi, beri dia 30 kali pukulan pada tangannya. Xie Chan dihukum berlutut selama 3 hari, dan hanya boleh diberikan air tajin. Sekarang, apakah kamu sudah puas? Jenderal sangat bijaksana. Cuyer, masalah ini sangat penting. Awasi sendiri prosesnya. Jangan sampai ada orang yang mencela kita. Baik. Xie Yunwang, ini barulah awal. Kamu keluarga Xie, dan juga anak hina ini. Kalian semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian dan membayar harganya. Nona, mereka benar-benar sudah keterlaluan. Setiap hari mereka makan dari hasil jeripaya Anda, mengenakan pakaian pemberian Anda, tapi mereka masih saja memfitnah Anda. Sungguh menjengkelkan. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, urusan yang aku perintahkan padamu, bagaimana perkembangannya? Jangan khawatir, Nona. Mengenai mahar Anda, sudah sejak lama saya pindahkan ke kediaman Pangeran Yu. Sedangkan aset lahan dan perkebunan atas nama kediaman jenderal, semuanya sudah saya jual dan hasilnya diserahkan ke kas negara. Tenang saja, besok pihak istana pasti akan datang untuk mengambilnya. Bagus kalau begitu. Ingatlah untuk menyuruh rakyat datang ke depan pintu kediaman jenderal untuk memuji jasa-jasa kita. Baik. Xie Yunwang, kali ini aku telah memberikanmu sebuah jasa yang sangat besar. Kuharap kamu bisa menerimanya dengan baik. Jenderal Besar Xie sungguh sangat bijaksana. Ini benar-benar teladan bagi kami semua. Berdirilah. Kediaman Xie saya memang selalu bertindak jujur, setia pada raja dan negara. Tapi mengenai petisi rakyat ini, aku tidak tahu apa alasannya. Tuan Jenderal, janganlah terlalu rendah hati. Kediaman Jenderal sampai mengosongkan seluruh gudang hartanya hanya demi membantu kas negara. Seluruh kota Bianjing sudah mengetahuinya. Apa? Berhenti. Ini semua barang-barangku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Tidak boleh diambil. Jangan, suamiku. Berhenti, semuanya berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian melakukan ini? Aku yang mengizinkannya. Luningan, apa kamu sudah gila? Segera suruh mereka semua pergi. Harta kekayaan kediaman jenderal tidak akan kami sumbangkan. Ibu, suamiku, hal ini sudah dilaporkan ke istana. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, itu adalah pengkhianatan kepada Kaisar, dan seluruh keluarga akan dihukum. Apakah Anda benar-benar ingin mengingkarinya? Titah Kaisar tiba. Atas nama langit, Kaisar bersabda, kediaman jenderal sangat memahami kebajikan. Secara khusus menganugerahkan kepada kediaman jenderal besar Xie Nyonya Besar gelar Nyonya peringkat 5, Nyonya Luningan dari kediaman jenderal sebagai putri Pingan. Hormati ini. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Kebaikan keluarga kekaisaran, mungkinkah suamiku dan ibu tidak menghargainya? Hamba berterima kasih atas anugerah Kaisar. Baginda Kaisar, panjang umur, panjang umur, panjang umur, selalu. Baru begini saja sudah tidak tahan? Tunggulah, segala sesuatu yang kediaman jenderal ambil dariku dengan cara licik, aku akan membuat kalian mengembalikan semuanya. Luningan, dasar wanita kejam. Apa yang kamu lakukan ini akan membuat seluruh isi kediaman jenderal menderita kelaparan. Selirlin, Anda bicara terlalu berlebihan. Kediaman ini memiliki tunjangan dari istana. Bagaimana mungkin bisa sampai ke titik itu? Bicara memang mudah. Jika seluruh keluarga besar ini mengandalkan tunjangan jenderal sepertiku, bukankah kita harus hidup dengan sangat hemat hingga menjadi bahan tertawaan orang? Ternyata jenderal juga tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, kediaman kita tidak mengandalkan tunjangan dari istana. Kalau begitu, silakan jenderal lihat baik-baik. Dari mana pengeluaran kediaman Xie selama bertahun-tahun ini berasal? Aku tidak mau lihat.
Luningan, jangan banyak bicara manis di sini. Semua ini gara-gara perbuatanmu. Apa kau pikir aku sudah tiada? Memang benar ini adalah perbuatan baikku. Jika bukan karena aku, Nyonya Ibu yang terhormat ini masih belum tentu bisa mendapatkan gelar ini dengan selamat. Apa katamu? Karena ibu dan suamiku menganggapku tidak becus mengurus rumah tangga. Cuyer, ini adalah kunci gudang dan lencana kepengurusan. Silakan Nyonya Besar ambil alih. Mulai hari ini, segala urusan kediaman jenderal tidak ada hubungannya lagi denganku. Kembali ke sini. Ibu, biarkan saja dia pergi. Bukankah hanya mengelola kediaman jenderal? Aku tidak percaya tanpa dia, kediaman jenderal tidak bisa berjalan lagi. Apa yang kamu tahu? Selama bertahun-tahun ini, seluruh kebutuhan kediaman jenderal dikelola oleh keluarga asalnya. Jika dia tidak mengurusnya, kita semua akan menderita kelaparan. Nona, ku dengar wanita tak tahu malu Lin Wan Er itu merekomendasikan dirinya sendiri pada Nyonya Besar, sampai membuat Nyonya Besar sangat marah. Dia menangis hingga pingsan, lalu tersadar dan menangis lagi. Kejadian itu berulang kali terjadi. Untuk saat ini, biarkan dia menangis sepuasnya. Karena nanti, mereka tidak akan bisa menangis lagi. Cepat. Cepat pergi. Ambilkan pil penenang. Pemberian keluarga Lu yang ada di kediaman ini. Cepat berikan padaku. Luningan bilang obat itu milik keluarganya dan sengaja mendonasikan semuanya kepada pemerintah. Menurutku, dia menyembunyikannya sendiri karena tidak ingin kita menggunakannya. Apa? Didonasikan kepada pemerintah? Dia memang ingin membuatku tiada. Wanita kejam ini, dulu saat Cuntau gagal melenyapkannya, sungguh sangat disayangkan. Dia menghabiskan seluruh harta keluarga kediaman jenderal dan membuat suami serta ibu mertuanya kesal. Jika dia tiada, bukankah itu akan terlalu menguntungkannya? Aku punya sebuah cara untuk membuat Luningan menjadi penurut. Katakan. Nyonya Besar, saya mohon jangan jual saya. Terakhir kali saja kamu tidak becus bekerja. Kamu benar-benar tidak berguna. Kali ini, aku memberimu kesempatan untuk berjasa dan menebus kesalahanmu. Nyonya Besar, gawat. Terjadi sesuatu di kamar Nyonya Muda. Ada seorang pria masuk. Dasar wanita kejam yang tak tahu malu. Putraku baru saja kembali ke rumah, tapi dia malah melakukan hal sehina ini. Ayo, aku ingin melihat bagaimana dia akan mengelak kali ini. Nyonya sudah minum obat dan tidur, Jenderal. Jadi inikah yang kamu katakan? Sudah minum obat dan baru saja tidur? Aku ingin lihat sendiri, obat apa yang sebenarnya dia minum. Jenderal, pasti ada kesalahpahaman lain di balik ini. Minggir. Hari ini aku, Jenderal, akan menangkap wanita tak tahu malu dan pria itu. Sekarang juga. Kamu? Jenderal, ampuni saya, Jenderal. Jenderal, mohon ampuni saya, Jenderal. Luningan, dasar kamu wanita tak tahu malu. Putraku baru saja kembali setelah nyaris tiada di medan perang. Kamu? Ibu, suamiku, kenapa kalian ada di sini? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Luningan, sedang apa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini?
Selirlin, ternyata kamu. Luningan, dasar wanita kejam, kamu menjebakku. Kamu dan kusir ini. Kalian, Jenderal. Jenderal, tolong beri aku keadilan. Luningan, telah menjebakku. Semua ini karena perbuatanmu, kamu akan menerima balasannya. Selirlin, kamu sendiri yang berkelakuan buruk, mengotori kamarku, dan sekarang malah memfitnahku. Memangnya, aku yang memaksamu untuk berselingkuh? Jenderal, Anda jangan mempercayainya. Semua ini ulahnya. Dialah yang telah mencelakaiku. Jenderal. Hebat sekali kamu, Luning An. Tidak kusangka kamu begitu jahat. One Air adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Beraninya kamu menjebak dan mencelakainya. Meski bukti sudah nyata, kamu masih saja memfitnahku. Jika begitu, Cuyer, ikutlah denganku ke kantor pengadilan untuk melaporkan ini. Jika di kediaman ini tidak ada keadilan, maka biarlah pihak berwenang yang memberikan keadilan untukku. Beraninya kamu. Maka kita lihat saja apa Jenderal berani. Reputasi aku, kediaman Adipati, bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan sembarangan. Aduh, kalian sebagai suami istri bicaralah baik-baik. Bicara baik-baik. Seberapapun jahatnya Luning An ini, selama dia masih berada dalam pengawasan, pasti ada cara untuk memberesinya. Tapi kediaman Adipati yang berharga ini, sama sekali tidak boleh hilang. Baiklah. Demi menghargai ibu, aku akan mendengarkan penjelasanmu sedikit. One Air di dalam kamarmu mengalami masalah. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Harusnya aku yang bertanya begitu kan? Mengapa Selirlin tengah malam tidak berada di pavilionnya sendiri, malah berada di kamarku? Aku. Luning An sialan. Awalnya aku hanya ingin datang melihat keributan. Tidak disangka, baru sampai di depan pintu, sudah dipukul pingsan. Jika dia tidak bicara, kamu yang bicara. Ingatlah, mengaku dengan jujur adalah satu-satunya jalan keselamatanmu. Nyonya, itu karena Selirlin. Bilang kalau Nyonya mencariku karena ada urusan, makanya aku datang ke halaman ini. Tanpa sadar, aku sudah sampai di kamar Nyonya. Ya, dialah yang menggodaku. Dia bilang aku sangat kuat. Ampuni saya, Nyonya. Ampuni saya, Nyonya. Diam kamu. Pengawal, seret dia keluar. Habisi dia. Tunggu dulu. Mendengar ucapan orang ini, sepertinya dia terpengaruh oleh obat bius. Kebetulan, kediaman Adipati hari ini telah memanggil tabib kediaman. Cuyer, panggil tabib Liu untuk memeriksanya. Baik, Nona. Mungkinkah kejadian memalukan seperti ini, kamu masih ingin membuatnya diketahui semua orang? Masalah ini menyangkut kehormatan aku dan Selirlin. Mohon ibu mertua dan suamiku menyelidikinya dengan jelas. Jika tidak, aku akan melapor pada pihak berwajib. Biarkan pengadilan Dali yang mengusutnya sampai tuntas. Melapor kepada Nyonya Besar dan Nyonya, kedua orang ini terkena dupa pembius. Dupa ini bisa memengaruhi pikiran dan dapat memberikan efek perangsang. Nyonya, saat saya dalam perjalanan kembali tadi, saya berpapasan dengan Chuntao dari kediaman Nyonya Besar. Dia sedang mengendap-endap ingin melarikan diri dari rumah ini. Maka saya lancang mengambil keputusan untuk membawanya kembali dan juga pada dirinya. Saya menemukan benda ini. Nyonya Besar, selamatkan aku. Benar? Tidak salah lagi, ini memang dupa itu. Cuyer. Chuntao telah mencelakai Nyonya. Laporkan kasus ini ke pengadilan Dali. Kejahatannya tak termaafkan. Baik. Sedangkan untuk Selirlin, serahkan saja kepada jenderal untuk menanganinya. Karena One Air adalah korban fitnah, maka bagaimana jika? Bagaimana kalau dikirim saja ke biara Ciun untuk memotong rambut dan menjadi biarawati? Pertama, itu bisa menjaga kehormatan Selirlin. Kedua, juga agar kediaman jenderal tidak mendapatkan nama buruk karena memperlakukan penyelamat dengan kasar. Luning An, Aku juga melakukannya demi kebaikan jenderal. Apa mungkin jenderal ingin orang-orang beranggapan bahwa Selirlin berselingkuh dan jenderal telah dikhianati?
Apa Anda masih bisa bersabar? Jangan harap kamu bisa mengusirku. Kamu wanita kejam. Aku akan menghabisimu. Ibu. 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 Ayah. Cukup. Lakukan sesuai perkataan Nyonya. Chuntao telah mencelakai majikannya. Dia harus dihukum berat. Bersama dengan selingkuhannya itu, seret mereka ke pemakaman tua, habisi mereka dan berikan pada anjing. Sedangkan untuk Nyonya Lin, kirim dia ke biara Ciun ini untuk beribadah di sana. Ibu. 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 Jenner. Ibu. Jenner. Ibu. Jenner. Ibu. Ibu. Luningan, kamu sudah tahu aku akan berurusan denganmu? Kejadian hari ini? Apa kamu sengaja menjebakku? Kalau iya, memangnya kenapa? Apa kamu sungguh berpikir perbuatanmu itu? Aku tidak mengetahuinya. Jangan. 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 Siapa? Nona Lu, ini aku. Pangeran Yu? Kamu terkena dupa pembius? Ini pil Yundan, minumlah ini dulu untuk menjernihkan pikiranmu. Terima kasih. Semua ini adalah rencana Nyonya Tua Xie untuk mencelakaimu. Aku sudah tahu sejak awal. Dia dan kediaman Xie sama-sama sekumpulan orang yang licik. Tak disangka, ternyata mereka bisa sekejam ini. Demi merebut harta keluarga, mereka bahkan mencari budak kuda untuk merusak kehormatanmu. Max, apa rencana kamu selanjutnya? Apa perlu aku membantumu memberitahu Kaisar? Tidak. Aku akan mengikuti rencana mereka dan membalas perbuatan mereka dengan cara mereka sendiri. Luningan, di dalam hati Jenderal sama sekali tidak ada dirimu. Cepat atau lambat, dia akan menceraikanmu. Lalu menikahiku. Nyonya Lin, sampai sekarang apa kamu masih belum paham? Di dalam hati Xie Yunwang, hanya ada dirinya sendiri. Tenang saja, aku akan segera menghabisi kalian bertiga, agar bisa berkumpul selamanya. Jenderal, Nyonya besar. Tuan muda masih sangat kecil, tubuhnya pun lemah. Hari ini dia sangat ketakutan. Dan demamnya tidak kunjung turun. Saya khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir setelah dia sadar nanti, otaknya tidak akan berfungsi dengan normal lagi. Apa katamu? Jenner adalah satu-satunya penerus keluarga Xie. Aku. Ini semua karena Luningan, wanita kejam itu yang telah mencelakainya. Hatinya sungguh kejam, bahkan anak kecil pun tidak dia lepaskan. Nyonya besar, Jenderal, Nyonya naik ke kereta kuda milik Pangeran Yu. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Apa? Dia berani bersama Pangeran Yu dan menjalin hubungan gelap di belakangku. Wanita tak tahu malu itu. Dia berani mempermainkanku. Apa dia pikir keluarga Xie sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Karena dia berani mengkhianatiku, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam.
Yang Mulia Pangeran Yu, mengapa Anda datang ke sini? 10 tahun yang lalu, malam Shangyuan, aku pernah bertemu dengan seorang gadis kecil. Waktu itu ibundaku baru saja tiada, dan aku hanya bisa pasrah ditindas orang lain. Namun ada seorang gadis kecil yang maju untuk membelaku. Sayangnya, terjadi kekacauan di istana, sehingga aku dikirim ke perbatasan. Saat aku kembali lagi, ternyata dia sudah menikah. Apa yang kalian lakukan? Kalian para penjahat jangan berani menindasnya. Dia bilang kelak akan menikah denganku, dan akan terus melindungiku. Saat kamu sudah dewasa nanti, bawalah liontin giok ini untuk mencariku. Hati-hati. Pangeran Yu? Pangeran Yu? Jenderal, semuanya sudah beres. Orangnya sudah dibawa ke paviliun Zuixiang. Bagus. Kali ini aku menangkap wanita tak tahu malu ini basah kuyup. Aku tidak percaya tidak punya alasan untuk menceraikannya. Saat waktunya tiba, harta milik kediaman Adipati juga akan menjadi milikku. Cepat siapkan keretanya. Baik, Tuan. Nona tidak perlu bersikap seperti ini. Luka kecil ini bukan apa-apa. Sebaiknya kamu segera kembali ke kediaman. Karena jika ada yang melihatmu, itu akan merusak reputasimu. Aku sudah lama tidak peduli dengan yang namanya reputasi. Lagi pula, akulah yang telah menyeretmu ke dalam masalah. Jika bukan karena menyelamatkanku, mana mungkin aku bisa diam saja? Mengenai Xie Yunwang, aku sudah menemukan jalan keluarnya. Apa yang sedang Jenderal cari? Di mana selingkuhanmu? Seharusnya aku yang menanyakan hal itu pada Jenderal. Luningan. Suamiku, sekarang pasti terasa sangat gatal kan? Meski obat ini tidak akan membuat seseorang tiada, namun akan membuat siapapun merasa gatal yang luar biasa. Luningan, dasar kamu, wanita kejam. Karena rencana untuk menghabisiku adalah perbuatanmu sendiri, suamiku, maka aku akan melumpuhkan tangan ini. Penawarnya, cepat berikan penawarnya padaku. Apakah ini membuatmu kesal? Saat kalian menjebakku itu jauh lebih kejam daripada racun ini. 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Luningan, aku ini suamimu. Segera berikan penawarnya padaku, kalau tidak. Kalau tidak apa? Jangan-jangan Jenderal ingin menceraikanku? Cepat atau lambat aku akan menceraikanmu. Akan kuberitahu kenyataannya. Lin Wan Er sama sekali bukanlah orang yang menyelamatkan nyawaku, melainkan wanita milik Xie Yunwang. Xie Zihen. Dia adalah darah dagingku, sedangkan kamu hanyalah batu loncatan bagiku. Kamu takut kan? Sekarang, kamu cukup melepaskan Wan Er, lalu biarkan keluarga lu milikmu. Memberikan dukungan kepada Zichen. Kemudian kamu berlutut padaku, bersujudlah beberapa kali, maka aku bisa menganggap urusan yang lalu. Sudah selesai. Sudah selesai? Mungkinkah Jenderal belum pernah mendengar sebuah kalimat? Yaitu, nasi sudah menjadi bubur. Xie Yunwang, kamu sungguh tidak berperasaan. Demi mendapatkan harta keluarga lu milikku, kamu bahkan tega mencoba menghabisi nyawaku. Luningan, tutup mulutmu. Kamu benar-benar bicara omong kosong. Aku, Luningan, bersumpah di sini, jika ada satu kata pun yang bohong, biarlah kediaman Jenderal tertimpa musibah, para pria menjadi budak, dan para wanita menjadi rendah, Diam kamu. dan tidak akan pernah bangkit kembali selamanya. Lancang sekali kamu. Jenderal Xie, hebat sekali wibawamu. Di ibu kota kekaisaran ini, beraninya kamu melukai orang,
Apa kamu tidak menganggap hukum ada di matamu? Itu karena dia, Luning An, tidak tahu tata krama dan berani menghina keluarga Xie milikku. Jenderal Xie mungkin sudah lupa kalau dia sendiri juga seorang keluarga Xie. Sudah tidak setia, masih berani mengancam menceraikan istri. Ceraikan saja kalau berani. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang sepertimu. Jenderal macam apa itu? Hanya karena punya sedikit jasa militer, langsung tidak menganggap orang lain ada harganya? Habisi pria tak setia itu. Habisi pria tak setia itu, 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 habisi pria tak setia itu. Apa yang kalian lakukan? Aku ini pejabat istana. Kalian lihat aku. Hari ini hanyalah kesaksian dari rakyat. Tak lama lagi masalah ini akan sampai ke Dewan Sensor. Saat itu, entah kamu ingin menceraikan suami atau berpisah baik-baik, tidak akan ada yang berani menggunjingmu sedikit pun. Nona, apa Anda tidak ingin ikut menendangnya? Ini benar-benar melegakan. Cuma begini sudah lega? Masih ada yang lebih memuaskan lagi. Pangeran Yu, kenapa menatapku seperti itu? Aku sedang berpikir, jika di masa depan, aku bisa melihat Nona seperti ini, aku akan merasa sangat puas. Sesuai daftar, pindahkan semua barang Nona keluar dari sini. Baik. Luningan, Luningan, kamu anak tidak berbakti. Luningan, kamu ini dasar wanita tak tahu malu. Coba lihat menantu mana yang berani membongkar gudang ibu mertuanya dan mengambil mahar ibu mertuanya. Halangi dia, jangan biarkan dia masuk ke gudangku. Luning An, apa maksudmu? Kamu sudah membuat kediaman jenderal menjadi sangat kacau? Apalagi yang kamu inginkan? Jenderal, saya hanya menjalankan perintah. Kamu diam saja. Luning An, apa kamu sudah gila? Beraninya, demi seorang pelayan, kamu merendahkan harga diri jenderal. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Cuyer adalah pelayanku, memukul dia sama saja dengan memukulku. Bukankah jenderal memang pantas menerima tamparan ini? Percaya atau tidak, aku akan. Coba saja kalau berani. Luning An, aku beritahu kamu, bukankah kamu ingin bercerai? Mimpi. Buang jauh-jauh keinginanmu itu. Jika ingin meninggalkan kediaman jenderal, kecuali jika kamu sudah tiada. Tapi selama kamu masih bernapas, di kediaman jenderal ini, akulah pemimpinnya. Xie Yunwang, siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu kepada putriku? Ayah mertua. Ayah, Ayah mertua. Apa kamu merasa pantas memanggilku seperti itu? Hari ini aku berada di sini, di hadapan Yang Mulia Pangeran Yu dan Tuan Sensor, untuk menyelesaikan perhitungan ini dengan jelas. Yang Mulia Pangeran Yu, di dalam gudang pribadi Nyonya besar ini, 90%-nya adalah mas kawin Nona dan perhiasan pribadinya. Nyonya Tua Xie, apalagi yang ingin kamu katakan? Karena dia sudah menikah dengan keluarga Xie kami, ibuku sebagai ibu mertuanya, mengelolanya untuk dia, apa kesalahannya? Menjaganya? Apa kamu pikir kami orang-orang kediaman Adipati semuanya buta? Adikku, selama bertahun-tahun ini telah membantu keuangan keluarga Xie kalian, tapi kamu malah mau menggadaikan harta pribadinya. Inikah yang kamu sebut sebagai menjaganya? Anak perempuan yang sudah menikah, bagaikan air yang sudah tumpah. Bahkan jika dia sudah tiada, dia tetaplah menjadi milik keluarga Xie. Bahkan perhiasan menantu saja kamu kuasai, jangan-jangan Nyonya besar, kamu berniat ingin menikah lagi. Tutup mulutmu. Dasar makhluk tidak berpendidikan. Beraninya seorang pelayan membantah.
Aku tahu. Kalian hanya mengandalkan pangkat yang lebih tinggi. Dan Pangeran Yu, kamu malah membantunya. Pasti karena ada niat terselubung. Kepentingan pribadi? Di dunia ini siapa yang tidak punya kepentingan pribadi? Seluruh anggota kediaman Xie tidak tahu malu, hanya demi kepentingan pribadi kalian sendiri, sampai hati bertindak begitu kejam. Lantas apa hak kalian untuk menyalahkan orang lain? Lu Ning'an, jangan berani-berani kamu menghina keluarga Xie. Kamu sendirilah yang mempermalukan dirimu sendiri. Sejak aku menikah ke kediaman Xie, aku berbakti kepada mertua dan mengurus rumah tangga dengan baik. Aku, Lu Ning'an, merasa tidak memiliki beban di hati. Ibu mertua, bukankah kamu selalu berkata, saat suamimu kembali, kamu akan melunasi utangnya? Sekarang karena jenderal sudah kembali, utang ini juga harus segera dilunasi. Merebut harta pribadi, menyewa penjahat untuk menghabisi orang, memfitnah perzinaan, menyerang Pangeran Yu. Semua kejahatan ini, satu persatu, hari ini akan kita hitung dengan jelas. Sungguh konyol. Kepala klan Xie, apa masalah ini harus saya laporkan ke istana atau dibicarakan secara internal di klanmu? Hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Di keluarga Xie kami, ternyata ada wanita sekejam ini. Jika ingin hancur, betapa mudahnya hal itu terjadi. Apa kamu menganggap aturan keluarga-keluarga Xie tidak ada harganya? Tuan Sensor, Anda tenang saja, kami tidak akan membiarkan hal ini. Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Ibu. Lu Ning'an, ini urusan keluarga, kita bisa membicarakannya baik-baik. Bukankah kamu hanya ingin bercerai? Aku mengabulkannya. Tidak perlu persetujuanmu. Keluarga Lu kami telah setia selama turun-temurun. Tidak mungkin. Bahkan sepucuk surat cerai saja tidak bisa didapatkan untuk putriku. Lu Ning'an, apa kamu benar-benar ingin setega ini? Hubunganku dengan kediaman Xie sudah lama berakhir. Anggap saja selama bertahun-tahun ini, aku memberi makan sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Mulai hari ini, kamu dan Nyonya Tua Xie, jika berani mengambil satu keping koin dari mas kawinku, aku akan menuntut kalian sampai tuntas. Kepala klan, uang yang kami utang, pasti akan kami lunasi. Hanya saja ibuku sudah lanjut usia, dia. Yun Wang, ibumu itu, dia menyewa orang untuk berbuat jahat, menyerang keluarga kerajaan, dan melakukan korupsi. Tanpa hukuman berat sekeluarga, dan hanya diusir dari klan, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Atas dasar apa Anda mengusir saya? Karena kamu telah merusak nama baik keluarga, dan tidak memiliki moral, klan ini tidak akan lagi menerimamu. Keluarga Xie kami, memiliki menantu seperti dirimu, benar-benar sebuah kesialan besar. Hari ini, aku bertindak atas nama mendiang suamimu, menceraikanmu, wanita yang telah merusak kehormatan keluarga. Anda berani menceraikan saya? Saya memiliki gelar kehormatan dari kerajaan. Coba saja kalau berani. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu mengusir ibu mertuamu sendiri dari rumah. Dan membuatku luntang-lantung. Jangan lupa, gelar kehormatan itu didapat karena permohonanku. Jika aku bisa mengangkatmu, aku juga bisa menginjakmu hingga ke dasar. Aku adalah istri sah yang dibawa dengan tandu kehormatan ke kediaman Xie. Beraninya kamu menceraikanku? Aku tidak akan pergi. Aku tidak pergi, aku tidak pergi. Aku tetap tidak akan pergi. Menurut hukum kekaisaran ini, Aku tidak mau pergi. Nyonya Li telah melanggar kesopanan, mengabaikan kewajiban, dan melanggar kodrat sebagai istri. Hal ini harus diputuskan oleh pihak berwenang tertinggi untuk diceraikan ataupun diberi hukuman. Kepala klan Xie menceraikan istri atas nama kakaknya adalah hal yang sudah sewajarnya. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Lu Ning'an, Aku tidak mau pergi. apa kamu benar-benar ingin mencelakai ibuku? Ya.
Bukan hanya dirimu, tapi juga ibumu. Saat kamu dan ibumu menyewa orang untuk menghabisiku, serta merusak kehormatanku, kalian seharusnya sudah memikirkan hasil dari hari ini. Ini semua adalah balasan bagi kalian. Pergilah. Jika wanita ini tidak disingkirkan, maka keluarga tidak akan tenang. Pengawal, usir Nyonya Li keluar dari kediaman Xie dan bawa ke pengadilan Dali untuk diadili. Aku tidak boleh pergi. Ibu. Bawa dia pergi. Aku tidak boleh pergi. Aku tidak boleh pergi. Aku tidak boleh pergi. Setelah Nyonya Tua Xie diceraikan, nasib kediaman jenderal jatuh terpuruk. Ibu dan anak keluarga Xie menjadi pengemis di jalanan dan dicaci maki oleh semua orang